Kalian yang sudah gabung, terima kasih. Yang belum gabung silahkan di subscribe channelnya. Kalau nonton video saya jangan di skip. Utamakan kalian paham dulu, kita akan bahas si biang kerok ini sampai tuntas. Oke? Kita sering menyepelekan komponen ini, padahal komponen ini berperan penting untuk menghantarkan tenaga dari mesin ke poros roda motor kalian. Sebagai contoh, ini salah satu part rasio dari kepunyaan mesin F1ZR. Si biang kerok ini biasanya kalau tidak kita perhatikan itu akan mengakibatkan drop di putaran atas. Biasanya sangat berasa itu saat kita naik dari gigi 3 ke gigi 4. Itu pasti akan ada delay RPM. RPM-nya biasanya nunggu dulu setelah kita oper ke gigi 4. Itu salah satu biang keroknya itu ada di susunan rasio ini. Kenapa bisa demikian? Karena di produsen mesin standar motor itu dari sananya itu didesain untuk stop and go. Jadi otomatis gigi 1 dan gigi 2 nya itu didesain seringan mungkin. Selain itu, desain gigi rasio yang ringan ini bertujuan juga untuk di pegunungan biasanya, supaya motor kalian itu cenderung lebih powerful, bukan speednya ya, powerfulnya. Jadi biar kuat kalau nanjak-nanjak. Nah, setelah kita memodifikasi mesin itu otomatis power mesin kita akan mengalami peningkatan. Nah, hasilnya apa? Saat kita memodifikasi di area mesin, entah itu porting maupun pemadatan kompresi di head, kalau kita tidak ikut merubah susunan gigi rasio ini, akibatnya power kalian justru akan habis di putaran bawah. Itu karakter mesin 2 tak. Jadi mesin 2 tak itu power jangan sampai habis di putaran bawah. Jikalau power kalian itu habis duluan di gigi 1-nya sampai gigi 2-nya, nanti gigi 3 kalian itu berasa sangat loyo. Dan sebaliknya, apabila kalian itu desain mesin kalian itu lebih smooth di putaran bawah, atau putaran bawah kalian itu tidak terlalu kuat, maka justru akan baik di putaran atas. Antara gigi 3 dan gigi 4-nya itu akan lebih powerful. Oke. Oke, sekarang di depan kita sudah ada sebuah gigi rasio. Tentunya ini kepunyaan F1ZR, karena kali ini yang kita bahas itu dikhususkan untuk mesin F1ZR. Oke, kalau rasio yang di depan kita ini sudah dimodifikasi ya, bukan rasio standar lagi. Tapi ini akan kita jadikan bahan simulasi saja, perumpamaan untuk rasio standar dan rasio modifikasi. Jadi seperti ini bosku. Semisal kita mengalami drop di putaran atas, biasanya gigi 3 ke gigi 4-nya itu loyo atau nunggu dulu RPM-nya, nggak bisa langsung nyaut. Itu belum tentu berasal dari porting maupun kompresi kalian yang kurang gede. Bisa jadi susunan rasio kalian itu memang belum tepat, bukan tidak tepat tapi belum tepat. Sebagai contoh, di kapasitas rasio standar itu memang diperuntukkan untuk porting, ya porting standar dan exhaust standar. Tentunya exhaust standar itu kan karakternya kuat di putaran bawah. Maka dari itu, kalau kita belum melakukan porting, kita pakai rasio yang standar, ukurannya itu satunya 12, 3, 8. Biasanya kan ukurannya segitu. Itu tidak akan
berasa drop di RPM kalian. Karena tipikal exhaust standar itu kuat di putaran bawah. Tapi beda cerita kalau kita sudah melakukan modifikasi di exhaust dengan cara ditinggikan, dilebarkan, itu kan tipikalnya RPM bawahnya itu sedikit melemah, tapi jumlah RPM yang didapat itu akan semakin banyak. Yang tadinya 13.000 misalkan, itu bisa berubah jadi 15.000. Tapi di sisi lain kita akan memiliki kerugian karena kita menggunakan exhaust yang tinggi, maka torsi yang didapatkan juga akan berkurang atau power RPM bawahnya akan berkurang. Dan imbasnya saat kita tidak melakukan penataan di jumlah mata rasio ini, saat kita oper itu akan berasa dropnya di RPM. Nah, solusinya gimana? Solusinya seperti ini. Misal kita mengalami drop di gigi 3 ke gigi 4. Kita dropnya di persneleng ini. Yang kita rubah bukan gigi 3-nya atau gigi 4-nya. Justru gigi 1 dan gigi 2-nya itu yang perlu kita modifikasi. Bawahnya jadi. Logikanya seperti ini. Saat dari gigi yang paling ringan ini, gigi 1 naik ke 2, 2 ke 3, ya kan? Saat RPM itu digeber dari ringan langsung ke berat, itu pasti walaupun tadinya itu pas gigi 1 kalian itu mencapai di 15.000 RPM, nanti pas tambah persneleng itu akan turun menjadi 10.000 RPM. Lah, di situ kenapa motor kita berasa drop atau nunggu. Soalnya kita itu sama saja nunggu naik kembali dari RPM 10.000 sampai 15.000. Disebabkan karena jumlah mata rasio ini terlalu ringan. Nah, saat kalian dropnya itu di gigi 3 dan 4, intinya gigi 3 naik ke 4 itu drop, kalian cukup memodifikasi di gigi 1 dan gigi 2. Semisal gigi 1 kalian rubah menjadi 13.36 dan gigi 2 nya kalian rubah menjadi 16.28. Seperti itu. Nanti 3-nya, 4-nya itu close banget, nanti akan nyambung. Kita ambil contoh kayak di Kawasaki Ninja. Kawasaki Ninja itu memang kalau standar loh, dari gigi 1 sampai ke 2-nya itu memang perbedaannya itu jauh angkanya itu. Tapi begitu dia naik dari gigi 2, 3, 4, 5, dan 6, itu sangat close, jadi mendekati. Hitungannya itu sangat mendekati. Itu kenapa di Kawasaki Ninja itu power atasnya dia nggak drop. Ya ada sedikit, tapi itu dropnya itu cepet naik. Misal dari 15.000 RPM paling kalau turun ke 12.000 RPM. Jadi naiknya seakan-akan itu sangat cepat. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya mendapat pertanyaan ini yang cukup bagus banget. Jadi pertanyaan ini kenapa saya bilang bagus? Karena sangat penting untuk kalian yang sudah memodifikasi mesin kalian. Kurang lebihnya seperti ini. Bang, bagaimana menentukan bahan bakar yang ideal?
dengan kompresi. Nah, semoga jawaban saya ini bisa membantu. Mengingat produksi Evan ZR itu dulu kan tahunnya itu sudah bisa dibilang itu tahun uzur. Di era dulu produksi Evan ZR itu bahan bakar itu masih umum pakai premium. Nah, kenapa kok saya memberitahukan flashback ke masa lalu? Kurang lebihnya seperti ini, Mas. Jadi Evan ZR ini itu kalau menurut saya itu desain mesinnya kalau masih standar semua, kalau masih standar, pokoknya belum porting, head belum dipapas, intinya masih standar, itu dia diberi oktan yang rendah pun itu tidak akan terjadi masalah. Karena memang di waktu itu, di era itu masih umum beredar bahan bakar yang notabene itu oktannya itu masih terbilang sangat rendah, jenis premium itu. Nah, kenapa kok sekarang itu motor ini itu berasa lemot? Nah, jawabannya ya dari jenis bahan bakarnya itu. Sekarang itu paling rendah itu Pertalite itu oktannya kalau nggak salah sedikit lebih tinggi di atas premium. Sedangkan di motor 2 tak ini itu sistem kerjanya kan menggunakan oli samping. Jadi otomatis kualitas pembakarannya itu sedikit agak kedodoran. Itu kalau menurut saya. Kalau dibiarkan standar apa adanya, alhasil itu tidak, ya bukannya saya bilang tidak enak, tapi kurang maksimal. Keraknya itu pasti akan cenderung ke lebih hitam, bukan ke merah bata, kecuali setelan karburasi kalian itu benar-benar sangat kering. Nah, untuk memilih jenis oktan yang sesuai untuk spesifikasi mesin sendiri itu pemilihannya kurang lebihnya seperti ini, Mas. Jadi sebelum kita menentukan bahan bakar, kita tentukan dulu kompresi. Sebelum kita menentukan kompresi, kita buat dulu ketinggian dari lubang exhaust. Ini kalau yang paham, insya Allah bisa cepat memahami. Jadi sebelum kita papas head, kita porting dulu exhaustnya, kita mau pakai ketinggian berapa. Lah nanti ngitungnya kan otomatis tidak full stroke. Jadi ngitungnya itu dari ketinggian buangnya itu. Kalau 2 tak itu biasanya saya ngitungnya seperti itu. Misal kita pakai tinggi exhaust 29, otomatis si langkah itu di perhitungan kita ganti dengan 29, bukan 52 lagi. Nah, untuk idealnya kalau menurut saya oktan yang ideal, nilai oktannya itu kalau di Evan ZR dengan ketinggian 26, itu di mesin balap biasanya ketinggian 26 dengan menggunakan kompresi 69/1 itu harus sudah menggunakan afgas atau yang biasa kita sebut juga bensol. Sedangkan untuk ketinggian 28, 29 dan dengan kompresi 7, 0/1 itu biasanya cocoknya itu pakai pertama turbo
yang pertama merah itu. Kalau dipaksakan pakai pertalit apalagi, itu biasanya akan ngelidik mas. Jadi bahan bakar itu bukan patokan sama kompresinya. Kalau di 2 tak, exhaust menjadi penentu nilai oktan bahan bakar kalian. Soalnya semakin tinggi RPM yang di coil mesin tersebut, semakin tinggi RPM seiring putaran mesin, itu akan semakin besar juga kompresi yang didapat di ruang bakar. Paham ya? Lah untuk berikutnya, ini ada lagi pertanyaan. Mas punya saya OS 75 porting. Sudah diporting maksudnya mungkin. Kop masih standar bawaan, atasnya ngisi, bawahnya ngok. Jelas mas. Lah tadi udah saya jelaskan. Jadi kalau semakin smooth karakter 2 tak bawahnya, itu semakin ngisi power atasannya. Semakin kuat power bawahannya, lah power atasnya kita harus bisa mengolah supaya RPM kita itu tidak terbunuh. Arti dari RPM terbunuh itu biasanya teriak tapi dia nggak lari atasannya. Itu RPM-nya terbunuh. Itu kalau bahasa saya. Kalian kalau misal bawahnya ngok, itu solusinya kalian ukur dulu ketinggiannya. Ketinggiannya ini kalian ukur dulu. Kalian diukur tingginya pakai berapa mili. Lah nanti jadi patokan buat bubut headnya. Jangan bubut head dulu baru porting sininya. Itu nggak bakalan ketemu mas. Yang akurat itu kalian harus ya agak repot dikit diburet volume ruang bakarnya. Jadi jangan pakai patokan ukuran. Lah semisal kop kalian itu sudah dikepras, iya kan? Tapi kalian pengen naikin exhaust, setelah kalian naikin, alhasil tenaga bawah kalian loyo. Nah kalian mau pakai patokan ukuran, yo nggak ketemu mas. Kecuali kop kalian itu masih bener-bener standar nol. Itu kalau dibuat patokan bisa. Tapi kan kondisinya udah dikepras ini, udah dibubut. Jadi mau nggak mau patokan untuk bubut kop itu setelah kita menentukan sudut, nut, pita squeeze-nya ini, kubahnya, patokan yang kedua itu volume ruang bakarnya. Jadi isi dari ruang bakar ini nanti dihitung ini ketemunya berapa cc dari akhir exhaust membuka atau tutupan awalnya sini sampai sini, ketinggiannya berapa, nanti ketemunya berapa cc, nanti baru akan ketemu kompresi yang kita inginkan. Jadi jangan berpatokan kepada ukuran.